Saya punya kami Mang Heri sehari-hari dibuat ke video terus. Kalau malah mau nengok kayak Mang Heri. Yang Mano itu kita tinggal di bengkel, itu kan bengkel ayah. Bengkelnya ukurannya cuma 2 kali 2 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mamang Bibi Sepali Rajo ini. Hari ini kita dapat berkumpul, bertemu bersama-sama lagi di Pondok Mang Heri. Nah, di sore hari ini alhamdulillah kita berdatangan tamu kita asli Wong Pali, masih muda, laga berduit pulau. Nah, untuk selanjutnya Mang Heri nak bincang-bincang dengan saudari kita Dina Askari ini, di mana mungkin baik dari podcast maupun YouTube ini followernya sudah hampir 2 juta, Dina? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah. Penghasilan masih muda dapat jutaan. Nah, untuk itulah Mang Heri sengaja ngajak Dina berbincang-bincang sore ini untuk memberi semangat, trik-trik apa, nanyakan sama Dina bagaimana usaha-usaha Dina selama ini dapat menghasilkan uang yang artinya tidak membebani orang tua lagi. Nah, untuk kaula muda, adik-adik, Mamang Bibi supaya untuk itu mari kita berbincang-bincang dengan Adinda Dina Askari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang di podcast Pondok Mang Heri ini. Ya, sore sini Mang Heri ingin banyak bertanya. Apalagi kabarnya Dina baru balik dari luar negeri. Iya, Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi luar negeri ini jadi berapa lama? Selama 5 hari. Hari. Jadi kalau kami boleh tahu, mungkin Wong Pali juga pengen tahu, apa baik kami berangkat ke Thailand itu, luar negerinya tadi, yang mungkin siapa yang berangkat ke Abu Pacak di sana, apa baik kira-kira yang diambil di sana tuh. Jadi kami pengen tahu juga di Pali ini kan. Oke, jadi berangkat ke sana tuh diajak sama brand. Jadi Dinanya ada kerjasama dengan brand dan alhamdulillah brand tersebut merayakan 1 juta followers di Shopee-nya. Luar biasa. Jadi di situ untuk ngerayain itu kami sebagai talentnya diajaklah liburan ke Thailand tersebut. Oh, alhamdulillah. Nah, adik-adik yang lain-lain artinya kaget pacar juga, bertanya-tanya juga dengan ini. Mungkin Japrinya juga bisa kan? Boleh kan? Nah, di Japri Dina untuk tanya-tanya trik-triknya Mak Manunia dari awalnya so Dina bisa sampai 2 juta follower tadi. Ya mungkin dari awal juga ada yang pengen tahu kan sebenarnya apunian sih yang dibuat oleh Dina nih, pacak laju 2 juta uang itu kan? Iya. Apa memang buat dewe 2 juta tuh, apa memang kenyataannya. Nah, trik dari awal itu ya mungkin apa pertemanan dulu atau temen ada trik-trik mungkin sedikit memberikan pada masyarakat Pali terkhusus kaum muda untuk mengikuti jejak dari Dina ini. Ya, kalau trik sih dari Dina ya, Pak. Yang pertama, sering-sering bikin konten video. Bikin kontennya juga harus yang menarik. Terus juga harus ikutin tren. Apa yang lagi tren, misalkan kayak sekarang kan lagi tren tuh day in my life gitu kan, kegiatan kita. Itu bisa kita bikin konten juga. Nggak perlu yang kayak kalau uang lain kan kita juga takut kan, karena uang lain kontennya tuh pergi jalan-jalan, day in my life, sedangkan kita kegiatan cuma di rumah bae kan. Nggak apa-apa, bikin kegiatan kita ya di rumah bae gitu. Terus juga kita harus berinteraksi dengan sesama konten kreator gitu. Jadi alhamdulillah, nah itu mungkin ini artinya Mang Heri pacak juga mungkin dia yang flat tadi ya. Jadi punya kami Mang Heri sehari-hari dibuat ke video terus. Kalau malah mau nengok kayak Mang Heri lagi. Nah, jadi itu Mamang Bibi, adik-adik sekalian, selain itu mungkin selain tadi pendapatan, nah mungkin yang mungkin agak katakanlah agak privasi, yang mungkin kalau penghasilan yang mungkin saya sebutkan artinya sudah puluhan juta lah ya artinya untuk lari ikutan ini. Nah, mungkin selain itu mulai kapan yang ini bisa
dapat uang yang puluhan juta itu, kemudian juga yang jelas pasti kan sudah bisa mengurangi beban dari orang tuanya. Nah yang sisa-sisanya itu kemana? Pernah naktir makan bakso, makan apa itu. Nah, jadi mungkin ini yang kami ini kayaknya apa sih dari selain dana itu, apalagi sekarang masih semester 6 ya di FISIP UIN jurusan komunikasi. Nah artinya apa baik yang di sana, tentu kawan-kawannya kan pasti nanya terus kan, di interaktif dong ya, traktir. Nah tanya apa dia yang kira-kira macam apa tiap hari interaktif, apa seminggu sekali, apa ini. Jadi mana kira-kira di kehidupan di kampusnya Dina dengan kawan-kawannya itu? Ya kalau Dina dengan kawan-kawan, kalau semisalkan lagi ada acara cak itu kan, atau lagi ada yang ulang tahun misalkan, itu ya Dina juga bantu support cak itu dari material gitu. Terus juga kalau lagi pergi-pergi sama kawan-kawan, yo yang pasti Dina yang ini gitu. Oh, artinya alhamdulillah kawan-kawan. Nah jadi Dina juga peran-peran besar, murah hati juga, murah senyum juga. Nah jadi yang lain-lain juga nurut, murah senyum, murah hati. Bagaimana yang kiat-kiat yang bisa menjadikan Dina sebagai warga dari Pali ini, keberhasilan ini tentunya membawa nama kita juga sebagai Kabupaten Pali, yang mana kabupaten kita juga mungkin baru untuk tumbuh berkembang. Dengan adanya ini tentunya Dina juga bisa mengangkat martabat daripada Kabupaten Pali. Nah artinya juga Dina selain itu juga, selain untuk yang day of life-nya di Dina tadi, ada kiat-kiat Dina juga mungkin ya kami sebagai pemerintah Kabupaten Pali ini yang mungkin pengen juga mungkin yang di Dina tuh yang tonjol ke sedikit ya Palinya tonjol ke dikit. Mungkin salah satunya kita juga kan ada Candi Bumi Ayu. Nah, mungkin Dina kapan-kapan misalnya buat di sana videonya, artinya kan dengan 2 juta follower tadi kan artinya dia nanya itu di mana sih, itu di mana sih. Nah, artinya bisa ngajak ke tempat situ. Nah, jadi kalau untuk pariwisata, untuk ngomong Pali, kalau kami boleh nanya dewek, ada enggak di niat Dina, benar Dina untuk bangun Pali juga? Kira-kira apa misalnya? Ya ada nyata ada mana kan? Kaget aku 5 tahun lagi nak nyalon bupati macam itu kan? Ya kalau Dina mah pengennya Pali ini lebih berkembang, lebih dikenal masyarakat yang pasti kan. Nah mungkin ya dari ini mungkin ini Dina ya sekarang kan Dina sudah di kuliah, mungkin sewaktu Dina dari sekolah dulu SMA, apa memang sudah bercita-cita sih nah di FISIP, terus kemudian komunikasi. Kan biasanya kalau kita dari SMA itu kan kelas 2, kelas 3 itu kan nggak sudah kawan-kawan nanya, nah jadi apa sih? Iya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi sarjana hukum, ada yang jadi engineer, macam-macam kan? Nah, sedangkan Dina saat itu untuk komunikasi itu, kira-kira kalau jadi komunikasi itu kayak apa sih? Endingnya itu kan kalau misalnya kedokteran ya jadi dokter, kalau sarjana hukum mungkin jadi pengacara, jadi ini bla blanya. Nah untuk ngambil komunikasi itu kan pasti sudah ada kepengennya itu jadi apa itu ya, apa misalnya kayak kalau jadi artis boleh komunikasi kan. Nah apa cita-citanya menjadi artis? Ada sih sebenarnya. Ada. Tapi Dina juga pengen bisnis, pengen punya brand dewe gitu. Oh jadi nak mungkin menciptakan brand dewe. Nah selama dalam perjalanan ini ada kira-kira yang sudah ini di benak Dina, kira-kira aku lagi buat brand ini. Apalagi dengan pengalaman tadi sudah keluar negeri, tentunya kan banyak pengalaman gitu melihat brand-brand mereka di sana. Mungkin sekarang sudah berkas dalam otak. Kira-kira apa lah kalau kamu boleh tahu? Oh kakek Dina nih nak brand ini kira-kira nih. Ya kalau Dina kan karena Dina tertarik di beauty, kecantikan, jadi Dina pengennya punya brand skincare. Terus juga kalau bisa Dina juga pengen punya klinik untuk kecantikan gitu Pak. Oh itu, ya berarti kan sudah punya cita-cita kan? Oh artinya komunikasi ini aku harus punya klinik yang skincare tadi untuk perawatan kulit, perawatan wajah kan? Apalagi kita di Pali hampir Dakati ya? Ya, nanti alhamdulillah setelah tamat ini ya mudah-mudahan kita lebih berkembang lagi, jalan-jalan kita dari Linggau bisa tembus, dari perusahaan-perusahaan sudah bisa berkembang. Nah, kami doakan juga tentunya apa yang dilakukan Dina itu dapat berhasil dan menjadikan contoh dari para pemuda-pemudi kita ini yang selamat tentunya buat Semandalan ya.
masih Pak Iwan kepala sekolahnya. Iya. Alhamdulillah. Jadi Pak Iwan selamat. Ini salah satu anak didik Pak Iwan telah berhasil, artinya membawa nama Kabupaten Pali kita untuk kancah nasional. Alhamdulillah sudah 2 juta lebih volume yang diikuti oleh Dina ini. Artinya juga Dina jangan segan-segan, ya buatkan juga bantu kami. Iya. Brand-brand apa yang bisa mengangkat nanti Kabupaten Pali ini. Ya jangan segan-segan, pondok mengingin lah. Ya namanya pondok banyak putih. Oh. Belum ada yang makanan-makanan lain-lain. Nah, insya Allah kalau datang yang lain, mudah-mudahan kita ini. Terus kemudian juga kami pengen tanya juga Dina Purung, dari dengan 2 juta follower ini, teman-teman yang lain ada yang mengikuti Dina, misalnya nanya, kalau Pak ini nanya kan, Pak Mano Sedit kok bisa sekian-sekian, trading tadi, oh kami buat brand-brand ini. Nah untuk sekarang ini, ada tak misalnya kawan-kawannya yang ikut belajarnya, misalnya, Din aku pokoknya ngajarin dong, begini, begitu. Mungkin sudah ada atau ada berapa banyak itu kira-kira? Hampir seluruh sih, banyak yang nanya kan, Dina ini caranya cak mana sih kok bisa jadi kayak sekarang, terus kok bisa sih ada brand yang ngejak-ngejak kerjasama gitu kan, banyak yang nanya. Terus Dina kasih tahu lah kan kayak gini, yang penting tuh sekarang bikinlah konten banyak-banyak dulu, terus kalau followersnya udah naik, itu pasti bakalan banyak brand yang ngajak kerjasama gitu. Nah kemudian trik untuk kita buat konten-konten banyak kan kita tergantung dengan apa? Tren-tren isu-isu yang ada sekarang. Nah kalau yang sekarang nih isu apa yang paling gampang gitu buat brand kita itu? Kalau sekarang sih yang uji Dina tadi kebanyakan kegiatan sehari-hari yang lagi tren sekarang. Bahkan ada uang yang bikin konten cuma di rumah baik, kayak nyuci piring baik, terus nyuci baju, rame tetap gitu. Memang yang kayak gitu tuh kadang bikin halayak tuh tertarik untuk nonton gitu. Oh, nah jadi ini daripada kawan-kawan, bibi, mama, adik-adik sekalian, ya artinya apa yang dibuatkan Dina ini tentunya kita kan harus, intinya harus bersungguh-sungguh kan, nah, buat konten dan jangan mudah menyerah. Iya. Artinya jangan mentang kita konten kita belum ini, tahu-tahu sudahlah ada kata yang ngikuti. Kata ini. Nah, kemudian juga tadi ini adalah kelewat aja. Saking cak segunya nih. Jadi artinya ya kami juga pengen tahu mungkin perjalanan hidup Dina, mungkin dari sekolah, mungkin dari SD-nya, SMP, SMA. Nah, sehingga sampai selesai sekolah, tadi yang sudah kami sedikit kami sampaikan, kenapa sih harus milih tadi? Nah, mungkin Dina bisa memberikan selintas di awalnya di mana ini itu. Jadi perjalanan hidup Dina ini ya tentang gawean-gawean Dina Pak ya. Dulu tuh sebenarnya kami ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Nah sampai akhirnya ada suatu hal yang akhirnya bikin keluarga kami ini bangkrut. Nah disitulah kami sering pindah-pindah rumah. Terus Dina ngerasa ada di titik yang memang terendah bagi keluarga Dina, yang mana itu kita tinggal di bengkel, itu kan bengkel ayah. Bengkelnya ukurannya cuma 2x2 meter. Terus kami tidur di situ, bengkel sepetak yang mana di samping-samping bengkel tuh banyak alat-alat bengkel kan. Jadi tempat itu tuh penuh dengan alat-alat bengkel. Terus kami tidur di situ dengan alas kasur yang kasur bulat-bulat yang bisa digulung itu kan Pak. Nah, itu boleh jelas sedikit itu di saat-saat ini umur SD, SMP itu atau gimana saat-saat itu? Masuk SMA. Oh waktu masuk SMA. Jadi setelah pasca SMP itu kejadian yang keluarga Dina katakanlah kemarin itu yang bangkrut, katakanlah seperti itu. Terus? Jadi di situ kan Dina mikir kan, di situ emang pas itu susah nian Pak, bahkan untuk makan pun kami susah gitu kan. Di situ Dina mikir kan Dina mau masuk SMA. Cak mana cara Dina bisa sekolah kalau keadaan Dina kayak itu gitu. Akhirnya Dina cari cara yang dimana Dina tuh jualan online. Dina awali gawean Dina tuh dengan jualan online. Karena kan emang di Pali dulu tuh ndak kate yang jualan online baru dikit. Nah jadi Dina sekolah dari pagi sampai sore kan Dina sekolah di Semandalan.
Sore itu Dina belum pulang, pas balik tuh kami belum pulang dulu. Dina muter-muter dulu untuk COD-an barang-barang yang pesan tadi gitu. Jadi yang Dina tidak tahu Talang Baru di mana, Talang Nanas di mana, akhirnya tahu. Hafal mana? Karena kan Dina juga baru kan di Bali waktu itu. COD-an terus akhirnya alhamdulillah juga bisnis itu tuh lumayan lancar, cukup untuk kebutuhan sekolah lah yang pasti kan. Untuk ongkos cukup. Akhirnya Dina lulus SMA, masuklah kuliah jalur SN, jalur nilai. Jadi lulus dan alhamdulillahnya lagi UKT Dina tuh kecil, golongan 1 cuma. Itu kan cuma 400 ribuan ya. Tapi bagi Dina 400 ribu tuh besar kan. Karena memang dengan keadaan Cak itu besar. Jadi awal kuliah Dina dibantu kakak Dina untuk cari gawe di Palembang. Jadi awal kuliah Dina begawe, alhamdulillah juga dilancarkan, dapat gawean jago toko. Jadi pas awal kuliah dari semester 1 sekitar 2 tahun Dina begawe, jadi pagi sampai sore kuliah. Age balik kuliah itu Dina tidak balik ke kosan dulu, langsung pergi begawe jago toko itu. Jadi kan selama 2 tahun jago toko yang dimana gaji Dina di situ cuma 700 ribu. Jadi per Dina bulan, mikir, gitu ya? per bulan. Jadi Dina mikir cak mana caronya supaya duit 700 ribu ini cukup untuk selama 1 bulan kan. Untuk biaya hidup, biaya kuliah, karena kan masih awal-awal semester tuh banyak yang perlu waktu dibayar. kuliah kemarin itu Dina ikut kakak kontrak apa sendiri? Ngekos sama kakak. Sama kakak. Jadi yo mikiri cak mana caronya duit itu cukup kan untuk makan, untuk ongkos berangkat pergi begawe dengan gaji segitu gitu. Tapi akhirnya setelah Dina ngelalui kesulitan itu, alhamdulillah Dina kenal sama TikTok gitu. Oh, jadi alhamdulillah dengan pengalaman ini, ya mohon maaf Bapak mengingatkan lagi pengalaman, tapi justru dengan pengalaman inilah kita mengajari kepada seluruh kawan-kawan kita, Bang Bibi yang khusus di Bali, artinya kita jangan mudah menyerah. Artinya segala sesuatu itu dengan semangat, dengan perjuangan, ya insya Allah akan berhasil. Artinya jangan kita mentang-mentang kita bangkrut, kita terpuruk, kita cuma mengeluh. Nah artinya disinilah Bapak Ibu sekalian kita melihat perjuangan daripada Dina Azhari ini sesuatu hal yang nyata. Jadi bukan dibuat-buat, bukan direkayasa. Bagaimana perjalanan hidupnya di saat dalam kesulitan, dia bukan yang menyerah tapi dia mencari solusi-solusi yang terbaik bagi dirinya dewe. Nah, artinya ini yang harus kita ajarkan kepada seluruh ini teman-teman kita Dina, pada ya halayak kita bahwa harus seperti itu. Artinya dengan kebangkrutan, dengan artinya kekalahan kita dalam arti berdagang ataupun itu apa namanya, itu jangan membuat kita patah semangat. Artinya itulah mungkin ujian buat kita bagaimana kita harus lebih tegar lagi, lebih baik lagi, dan lebih bagus lagi. Toh hasilnya itu yang penting berbuah manis, yang penting kan happy ending. Jadi dalam perjalanan untuk menuju happy ending itu tentunya kan bermacam-macam. Iya, banyak rintangan. Banyak rintangan, halangan. Jadi artinya kalau kita ingin mencapai ke puncak kita artinya kan harus bersusah payah dulu. Sama orang kaki gunung berpayah-payah, bersusah-susah. Artinya setelah mencapai puncak dia baru merasakan, wah itu namanya perjuangan. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mbak Dina. Ini tentunya kepada Mbak Dina telah hadir bersama kita di sini. Tentunya dengan pengalaman hidup tadi, Mbak Dina mengajarkan bagaimana masyarakat kita harus berjuang, kita harus gigih. Yang penting kita tidak menyerah. Dan dalam agama kita tentunya ada bahasa yang selalu diucapkan, yaitu manjada wajada. Jadi artinya kita harus bersungguh-sungguh, tidak melihat keadaan kita apapun, karena Allah itu akan membantu kita kalau kita sendiri akan berjuang untuk berubah. Tapi kalau kita dalam terpuruk, kita cuma melamun, kita menyalahkan si A, si B, si C, kita tidak akan berjuang dengan baik. Berarti Dina sebelum ini tentunya dengan semangat Dina ya sebagai orang Bali, suatu kebanggaan Bapak bisa munculkan anak-anak muda itu. Nah tentunya kami menginginkan
di saat momen seperti ini Dina memberikan artinya pesan kepada para pemuda-pemudi Pali bagaimana harus yang akan kita perbuat ke depan itu. Kalau pesan Dina untuk para pemuda-pemudi Pali yang saat ini sedang berada dalam kesulitan, jangan nyerah, tetaplah semangat, jangan pernah menyalahkan hidup. Terus juga untuk kita udah punya teknologi loh gitu, kenapa kita nggak manfaatin itu gitu. Gunakanlah teknologi sebaik mungkin, terus terutama untuk sosial media, ambil sisi positifnya aja, jangan ambil sisi negatifnya. Dan untuk pemuda juga yang tertarik dengan dunia konten kreator, dari Dina, terus semangat untuk berimprovisasi ya kali ya. Deg-degan. Terus semangat untuk berkreasi. Ini apa? Terus semangat untuk berkreativitas, jadilah diri sendiri dan jangan lupa bersyukur. Nah, itu dari Dina, Pak. Amin, alhamdulillah. Nah, ini tadi namanya pesan dari Mbak Dina kepada pemuda-pemudi Pali. Artinya yang pertama itu yang pernah tentunya jangan berputus asa, manfaatkan teknologi yang sudah ada di depan kita ini, dan manfaatkan juga waktu seperti tadi konten-konten yang bisa membuat kita diikutin oleh para follower-follower tadi. Nah, mungkin ini Mamang Bibi Sepale Rayo sudah banyak tadi dari perjalanan hidup, perjuangan. Jadi artinya Dina ini bukannya ujuk-ujuk. Kalau bahasa kita itu langsung jadi, langsung paca. Tidak. Inilah pelajaran yang kita harus ambil. Segala suatu keterpurukan kita jangan membuat kita akhirnya kita down, turun, ataupun membuat kita patah hati atau patah semangat. Berjuang terus, jangan menyerah. Nah, ini pesan dari Mbak Dina yang kami tangkap tadi. Oke, ini sekali lagi Mbak Dina, terima kasih banyak kepada Mbak Dina yang telah datang di hari libur betul hari ini ya. Iya, Pak. Artinya Senin sudah mulai melaksanakan perkuliahan lagi. Ya, kami berdoa mudah-mudahan dapat lebih baik lagi, dapat lebih bersemangat lagi, dan dapat bertambah lagi para followernya itu. Yang penting Mang Heri mengikuti kalau baca Mbak Dina juga. Mang Heri ini aja lah boleh persenan juga. Kayak bagi ada persennya lah. Jadi itu sekali lagi terima kasih Mbak Dina sekalian pada Mang Bibi Sepale Rayo ini. Kami ucapkan juga selamat juga sudah bergabung dengan Pondok Mang Heri ini. Jangan lupa kamu tuh di Mang Heri ini. Nah, video ini nih, like, subscribe dulu, komen tuh jauh panjang dikit komen tuh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.